Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Emas sudah dijadikan sebagai alat investasi semenjak zaman dari orang tua kita, nenek kita, moyang kita, dan generasi-generasi sebelum kita. Hal ini menjadikan diri kita sering sekali mendapatkan pengaruh bahwa emas merupakan instrumen investasi. Pertanyaannya adalah, apakah investasi emas masih relevan hingga hari ini? Dikarenakan dengan pertumbuhannya jenis-jenis instrumen keuangan, salah satunya mata uang kripto seperti Bitcoin, emas posisinya semakin dipertanyakan. Apakah emas benar-benar bisa menjadi alat lindung nilai inflasi bagi kita semua? Terlebih lagi dengan adanya pertumbuhan harga dari mata uang kripto seperti Bitcoin, maka posisi emas akan semakin dipertanyakan pula. Di episode hari ini, kita akan coba melakukan perbandingan antara investasi di emas dengan investasi di Bitcoin. Tentunya saya akan kupas tuntas dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Dan episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap hari Kamis malamnya. Namun untuk segmen kripto ini, saya akan coba upload 2 kali 1 minggu dengan tujuan agar Sobat Pintar bisa mendapatkan update yang lebih cepat dari mata uang kripto ini. Sebelum melakukan perbandingan antar emas dan juga Bitcoin, mari kita bedah satu persatu data yang ada dulu. Dari emas sendiri, emas sudah dianggap sebagai inflation hedge ataupun lindung nilai dari inflasi. Apa itu inflation hedge? Inflation hedge sederhananya adalah perlindungan terhadap nilai dari aset kita agar aset kita ini tetap bisa membeli sesuatu di masa mendatang dengan jumlah aset yang sama ini. Maksudnya seperti apa? Contohnya nih, 10 tahun yang lalu katakan dengan uang 100.000 saya bisa membeli 100 butir telur. Apabila kita sesuaikan nilainya dengan inflasi, maka katakan 100.000 ini, katakan hari ini adalah sekitar 500.000. Maka seharusnya 500.000 ini bisa juga membeli 100 butir telur. Namun sebelum menyelam lebih dalam lagi, mari kita bedah bagaimana pertumbuhan emas sendiri. Sejak Januari tanggal 1 2009, yaitu sekitar 12 tahun lalu, harga emas berada di sekitar $869 per troy ounce. Ya kalau dirupiahkan ya tinggal kalikan kurs dibagikan 31,1. Kemudian di saat ini harga emas bergerak di angka sekitar 1.800-an dolar per troy ounce. Dari angka kenaikan itu, maka kalau kita hitung, perkiraan kenaikan emas setiap tahunnya berada di angka 5 hingga 8% setiap tahunnya dalam jangka waktu 12 tahun terakhir. Pertanyaannya yang sederhana adalah, apakah inflasi yang ada di Indonesia berada di angka sedemikian? Sobat Pintar yang jawab sendiri ya. Buat Sobat Pintar yang masih bingung soal apa itu inflasi, Sobat Pintar bisa ikuti di episode-episode sebelumnya, di mana saya sudah pernah menjelaskan secara sederhana apa itu inflasi. Kemudian berdasarkan jumlah emas yang beredar di saat ini dikalikan dengan harga emas di saat ini, maka total emas yang beredar di saat ini bernilai sekitar 10 triliun dolar, yang mana nilai ini dinamakan dengan market capitalization atau kapitalisasi pasar. Untuk market cap sendiri, banyak sekali orang yang keliru soal market cap. Banyak yang mengatakan perubahan market cap ini dikarenakan adanya arus masuk maupun keluar sebanyak perubahan market cap ini. Menurut saya ini agak keliru dikarenakan sebenarnya tidak sesederhana itu perhitungannya. Namun mungkin memang ada pengaruhnya namun tidak akan sebanyak itu. Dikarenakan angka market cap ini seperti yang saya sebutkan tadi merupakan harga emas dikalikan jumlah yang beredar. Jadi termasuk yang 10 tahun lalu dibeli, 50 tahun dibeli, dan seterusnya. Kembali saya tekankan, ini adalah angka perkiraan, bukan angka pasti ya. Kalau kita telusuri lebih dalam, data-data dari emas sendiri melalui website gold.org, yang mana merupakan World Gold Council, di mana terdapat banyak sekali data emas yang ada di dalam website tersebut. Menurut data yang dilansir dari gold.org, bahwa produksi emas setiap tahunnya sejak tahun 2012 hingga 2019, angkanya selalu meningkat setiap tahunnya.
Sayangnya, kita masih belum bisa mendapatkan data terbaru di tahun 2020. Namun saya cukup yakin produksi emas akan kembali naik karena tidak ada satupun perusahaan di dunia ini, termasuk perusahaan tambang emas, yang ingin produksinya menurun. Mereka paling suka nih kalau produksinya tetap naik di setiap tahunnya. Kemudian, yang perlu saya tekankan adalah bahwa diperkirakan ada sekitar 50.000 metrik ton cadangan emas yang ada di perut bumi ini. Dan ini mungkin termasuk cadangan emas yang ada di Papua yang saat ini dikelola oleh Freeport-McMoRan. Kemudian emas-emas ini dipakai untuk apa? Sekitar setengah dari produksi emas dipergunakan sebagai perhiasan. Jadi misalnya ada produksi 10 ton, 5 tonnya dipakai untuk perhiasan. Mungkin untuk orang nikah, mungkin untuk gelang, kalung, dan sebagainya. Kemudian sekitar 2/5 dari produksi ini digunakan sebagai alat investasi dan juga cadangan-cadangan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia tentunya. Indonesia sendiri memiliki cadangan sekitar 80 metrik ton, berbanding dengan Amerika yang memiliki sekitar 8.000 metrik ton. Sisanya digunakan untuk hal-hal lain seperti industri, makanan, dan sebagainya. Industri ini termasuk handphone kita. Jadi di dalam handphone kita sedikit banyak ada kandungan emas. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ingat, 3 tahun yang lalu ada gerakan dari orang-orang di Jepang yang menyumbangkan handphone lama mereka untuk didaur ulang, diambil emas, perak, dan perunggunya untuk dijadikan medali untuk Olimpiade tahun 2020 silam, yang mana terpaksa harus dibatalkan. Lalu, bagaimana dengan Bitcoin sendiri? Mari kita telusuri satu persatu. Untuk Bitcoin sendiri, pertumbuhannya dari data yang kita punya yaitu sejak April 2011 hingga April 2021, kenaikan harga Bitcoin dari tahun ke tahunnya berada di angka rata-rata sekitar 180%. Dengan perkiraan, harga Bitcoin berada di angka $50.000. Saat ini harga Bitcoin bergerak di angka sekitar $58.000. Ya, jadi saya nggak kasih angka harga Bitcoin yang paling tinggi-tingginya, karena yang paling tinggi-tingginya tentunya angkanya akan jauh lebih besar lagi. Kemudian, banyak yang berusaha menggadang-gadang bahwa Bitcoin bisa menjadi inflation hedge ataupun lindung nilai inflasi. Dulunya sih saya masih kurang setuju, dikarenakan saat ini Bitcoin belum melewati yang namanya krisis. Namun baru beberapa hari yang lalu, SEC sendiri ataupun Security Exchange Commission yang ada di Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa Bitcoin adalah sebuah store of value. Artinya tempat untuk menyimpan nilai sendiri. Dan ini membuat banyak sekali perusahaan di Amerika yang mulai melihat Bitcoin sebagai salah satu pilihan untuk menyimpan uang tunai mereka. Dikarenakan dengan semakin banyak dolar yang dicetak, maka ini akan memberikan ancaman bagi uang-uang yang mereka simpan. Ancaman dalam bentuk nilai yang cenderung menurun dari setiap pencetakan mata uang tersebut. Dilansir dari CoinGecko.com, maka kalau kita lihat kembali, saat ini jumlah Bitcoin yang beredar ada di sekitar angka 18,6 jutaan. Angka ini akan terus naik karena di setiap 10 menitnya akan ada produksi Bitcoin sebanyak 6,25 Bitcoin, yang mana merupakan reward untuk para miner yang memelihara jaringan ini. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ingin tahu lebih dalam, ingat untuk subscribe channel ini dikarenakan saya akan menjelaskan cara kerja Bitcoin ke depannya. Perlu diingat bahwa jumlah Bitcoin yang akan diproduksi hingga akhirnya adalah hanya 21 juta Bitcoin, yang artinya kurang dari 2,4 juta Bitcoin yang tersisa saat ini. Dan perlu diingat, yang saat ini sudah memiliki Bitcoin di dunia ini hanya sekitar 1% populasi dari seluruh populasi yang ada di muka bumi ini, yang berada di angka 7 miliaran. Sobat Pintar sudah punya belum? Kalau belum punya, tulis dong di kolom komentar. Kalau udah punya, ingat disimpan baik-baik Bitcoinnya. Memang benar dulu dianggap Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dengan perkembangan yang ada di mata uang kripto, Bitcoin berubah perannya, berubah menjadi store of value, di mana ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa perusahaan besar seperti Tesla, MicroStrategy, Square, Twitter, dan sebagainya. Dan baru-baru saja ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto seperti Visa, Mastercard, PayPal, Tesla, dan juga General Motors.
Hal ini membuktikan peran Bitcoin sebagai alat untuk menyimpan nilai akan semakin besar pula. Dan akan jauh lebih baik apabila Sobat Pintar mulai membaca mengenai apa itu Bitcoin, yang mana linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Jadi Sobat Pintar bisa klik untuk membaca white paper dari Bitcoin dalam versi bahasa Indonesianya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Bitcoin yang diproduksi adalah sebanyak 6,25 Bitcoin per lebih kurang 10 menit. Hal ini membuktikan bahwa jumlah Bitcoin yang diproduksi dalam jumlah yang stabil dan 3 tahun lagi akan menurun dikarenakan adanya event yang bernama halving. Event halving ini maksudnya produksi dari Bitcoin yang dari 6,25 ini akan diturunkan menjadi 3,125. Sehingga jumlah produksinya akan semakin menurun dan ini berbanding terbalik dengan emas tadi. Untuk menyimpulkan sesi ini, maka saya akan memberikan beberapa poin-poin penting yang bisa Sobat Pintar pertimbangkan apakah investasi lebih baik di emas ataukah di Bitcoin. Mari kita mulai dari yang pertama. Pertumbuhan harga emas di setiap tahunnya berada di kisaran angka 5 hingga 8% setiap tahunnya. Kalau Bitcoin sendiri, pertumbuhannya berada di sekitar 180%. Yang kedua, kalau berbicara cadangan, emas sendiri diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 50.000 metrik ton. Ingat, ini adalah perkiraan, yang mana ini bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit. Tergantung nih, yang mana yang terjadi. Tapi kan kita nggak tahu nih, sebanyak apakah cadangan emas yang ada di perut bumi kita ini. Artinya, cadangan emas yang ada mungkin saja jauh lebih besar dari angka 50.000 metrik ton tadi. Dibandingkan dengan Bitcoin, saat ini cadangan Bitcoin yang ada berada di angka sekitar 2,4 juta Bitcoin, yang mana ini akan menurun setiap 10 menitnya. Dan yang ketiga adalah produksi emas setiap tahunnya cenderung meningkat, yang mana sudah dibuktikan oleh data dari tahun 2012 hingga 2019. Sedangkan Bitcoin, produksinya dalam angka yang tetap dan akan menurun setiap ada event halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Tahun lalu baru terjadi halving, jadi 3 tahun lagi akan ada halving lagi. Artinya produksi Bitcoin akan cenderung menurun di jangka panjangnya. Jadi Sobat Pintar, tim emas ataukah tim Bitcoin? Tulis dong di kolom komentar. Itu aja episode saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak and see you in the next episode. Bye-bye.